Glory, glory, haleluya, shalom. Renungan inspirasi minggu ini berjudul Gosiper. Saudara-saudara yang kekasih, ada 3 orang pendeta ikut sebuah seminar di kota yang lain. Mereka nginap di hotel yang sama, di kamar yang sama. Nah, setiap malam ketiga pendeta ini mengadakan persekutuan dan sharing bersama. Dan malam itu, ketika pendeta itu mengadakan sharing dengan tema membuka diri terhadap kelemahan-kelemahan diri. Pendeta pertama berkata, saya punya kelemahan. Kelemahan saya adalah uang. Dan sekarang saya sedang bergumul dengan kelemahan saya ini. Sekarang ini saya sedang korupsi uang gereja. Saya menyesal, saya mau bertobat, tolong doakan saya. Sedangkan pendeta yang kedua kemudian berkata demikian, kelemahan saya adalah wanita. Dan sekarang ini saya sedang menjalin hubungan gelap dengan istri seorang aktivis gereja kami. Saya menyesal, saya mau bertobat, tolong doakan saya. Sedangkan pendeta yang ketiga berkata, kalau kelemahan saya adalah gosip. Saya tidak tahan untuk selalu menyampaikan gosip tentang orang lain kepada orang lain. Dan sekarang juga setelah mendengarkan masalah kalian, mulut saya ini jadi gatal. Dan saya pengen segera untuk menyampaikan gosip ini kepada orang lain. Tolong doakan saya. Saudara-saudara, kedua pendeta itu ketika tahu kalau temannya ini pendeta ketiga adalah seorang gosiper, mereka lemas. Kenapa? Karena mereka tahu pasti masalah mereka akan segera tersiar ke seluruh negeri. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan berkata, Amsal 20 ayat 19 demikian. Amsal 20 ayat 19. Siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Yang dimaksud dengan bocor mulut di sini adalah orang yang tidak bisa menyimpan rahasia. Orang yang suka menggosip. Karena itu saudaraku, kita jangan menjadi orang yang suka menggosip. Jangan menjadi orang yang suka bocor mulut. Alkitab berkata, janganlah bergaul dengan orang yang seperti ini. Yang dimaksud dengan jangan bergaul bukan berarti kita membenci dan memusuhi orang ini. Jangan bergaul artinya jangan kita dekat dengan orang ini lalu curhat dengan orang seperti ini. Sebab kalau kita dekat dan curhat kepada orang ini, maka pastilah rahasia kita itu akan segera tersebar kepada orang lain. Karena itu hindarilah orang yang bocor mulut. Kalau saudara tahu ini orang tidak bisa menjaga rahasia, ini orang suka menggosip, maka lebih baik saudara jangan curhat dengan orang yang seperti ini. Dan kalau saudara adalah orang yang suka gosip, maka saya menganjurkan saudara-saudara untuk bertobatlah. Kenapa saudara perlu bertobat? Sebab Tuhan tidak berkenan dengan orang yang suka menggosipkan orang lain, yang suka menyebarkan berita kepada orang lain. Jangan jadi orang yang seperti ini. Tuhan tidak berkenan dengan orang yang seperti ini. Kenapa saudara perlu bertobat? Karena kalau saudara terus bergosip ria, saudara pasti akan dijauhi orang. Saudara pasti akan dibenci oleh orang. Saudara pasti akan tidak dipercaya oleh orang lain. Dan kalau saudara dijauhi orang, saudara nanti akan menjadi sendiri dalam dunia ini. Tidak ada orang yang mau berteman, bergaul dengan saudara. Tidak ada orang yang mau percaya kepada saudara. Dan kalau saudara seorang diri dalam dunia ini, maka saya pastikan saudara akan menjadi orang yang paling malang dalam dunia ini. Kenapa saudara perlu bertobat? Sebab apa yang saudara tabur itu akan saudara tuai. Kalau saudara suka menggosipkan orang lain, nanti besok-besok saudara juga akan digosipkan oleh orang lain. Kenapa saudara perlu bertobat? Sebab saudaraku, selain apa yang saudara tabur akan saudara tuai, gosip juga akan menimbulkan perpecahan. Saudara bisa membuat sebuah gereja jadi pecah karena saudara menyampaikan gosip.
Saudara bisa membuat satu rumah tangga menjadi pecah kalau saudara suka menyampaikan gosip. Gosip itu bisa menimbulkan perpecahan dan Tuhan tidak suka dengan orang yang menimbulkan perpecahan. Gosip bisa mengadu domba, bisa membuat orang lain saling ribut, saling berantem. Tuhan tidak suka dengan orang yang suka mengadu domba. Itulah sebabnya bertobatlah saudaraku. Jangan jadi gosiper. Jadilah seorang yang suka menyembah Tuhan. Dengan kata lain, jadilah worshiper, bukan gosiper. Tuhan memberikan mulut kepada saudara-saudara supaya dengan mulut itu saudara pakai untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara dan memberkati saudara-saudara. Shalom.